Ku gitu dilenyapkan oleh urapan, dan ku gitu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima
Raja segala Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Raja segala Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Raja segala Raja. Shalom saudaraku sekalian, saudara-saudaraku dari Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan sekitarnya di wilayah Surabaya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendengar suara Tuhan, nasihat Tuhan, firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar kami hanya mendengar kebenaran yang tertuang dari hati-Mu, dan kuasa firman-Mu mengubah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pasti semua orang Kristen mengaku beriman kepada Tuhan. Sebenarnya bukan hanya orang Kristen yang mengaku beriman. Agama samawi lainnya yang mempercayai ada Allah yang esa, mempercayai ada Allah yang memberikan hukum, ya, itu agama samawi namanya. Mereka juga memiliki diksi kata ini, iman, beriman. Nah, saudara sebagai orang Kristen juga pasti merasa sudah memiliki iman atau beriman kepada Tuhan, khususnya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku sekalian, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita beriman dengan benar. Di dalam Yakobus pasal 2, firman Tuhan mengatakan di ayat 19, engkau percaya bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang hanya percaya bahwa Allah itu esa, itu belumlah percaya yang benar. Bukanlah iman yang sejati. Dikatakan di sini, setan pun percaya dan gemetar. Sebenarnya kata setan di ayat ini adalah daimonia, yaitu roh-roh jahat. Roh-roh jahat pun juga percaya dan gemetar, saudaraku. Jadi kalau ukuran beriman hanya meyakini Allah itu esa, belumlah iman yang menyelamatkan. Buktinya apa? Setan pun atau roh jahat pun juga memiliki keyakinan seperti itu. Nah, tetapi selama ini kenyataan yang kita saksikan, kita lihat dan jangan-jangan kehidupan saudara sendiri.
merasa sudah beriman karena percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Kalau hanya percaya demikian, saudaraku, itu belum iman yang sejati, saudaraku. Nah, kemudian kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan iman? Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22, maksud saya dari ayat 21, bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mizpah? Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, bukan hanya aktivitas nalar, saudaraku. Iman itu tindakan. Iman itu perbuatan konkret. Tindakan dan perbuatan konkret, saudaraku. Dari tindakan atau perbuatan seseorang, itu nampak imannya. Nyata. Nah, kita bisa melihat bagaimana Abraham sebagai bapak orang percaya, yang juga disebut sebagai sahabat Allah, memiliki iman. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 3, Roma pasal 4, juga kitab Galatia, kita banyak mendengar, saudaraku. Maksud saya, banyak membaca ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Nah, banyak orang Kristen meleset dalam memahami iman. Asal sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka merasa bahwa mereka sudah beriman. Wow, bagaimana ini? Wah, kalau hanya mempercayai Allah secara demikian, meyakini bahwa Allah itu ada. Loh, setan-setan pun percaya dan gemetar. Roh-roh jahat pun percaya dan gemetar, saudaraku. Jadi tidak cukup iman itu tindakan atau perbuatan. Nah, diberi contoh di sini bagaimana Abraham melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu, ya saudara, ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Wah, ini tindakan yang mengagumkan, yang menakjubkan dari sosok anak manusia yang mempercayai Allahnya, yang meyakini Allahnya, bahwa Allahnya itu bisa dipercayai. Ia disuruh oleh Allah mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, saudara. Anda tahu apa itu korban bakaran? Biasanya menggunakan binatang seperti kambing, lalu dipotong-potong dan dibakar habis seluruhnya. Coba saudara bayangkan, anak satu-satunya dan di hari tuanya. Abraham tidak memiliki pengharapan apa-apa dalam hidup ini kecuali negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan selama dia hidup di dunia, anaknya ini, Ishak, tentu sebagai harta milik kesayangannya, saudaraku. Tetapi ketika Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak, dia lakukan. Tidak ragu-ragu. Alkitab menunjukkan kok dia menghunus pisau atau pedang itu. Pisau ya, yang pasti sudah diasah tajam. Tulang domba saja bisa dipotong, apalagi tubuh manusia.
Tapi Tuhan kemudian berseru, "Stop, aku hanya menguji kamu, Abraham." Saudaraku, iman itu sebenarnya penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidup setiap individu. Kalau iman itu hanya melakukan hukum, ya tidak perlu Yesus datang ke dunia. Orang-orang Yahudi juga orang-orang yang taat hukum dan meninggikan Taurat mereka. Tetapi penurutan terhadap kehendak Allah. Abraham harus keluar Ur Kasdim, harus mengganti nama dari Abraham menjadi Abraham, harus menyembelih anaknya Ishak dan lain sebagainya. Demikianlah Allah berurusan dengan Abraham, saudaraku. Secara pribadi, secara khusus, saudaraku. Secara pribadi dan secara khusus. Disinilah ya kita menemukan iman yang sejati, bagaimana Abraham hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, itulah iman. Maka setiap orang percaya harus juga memiliki kehidupan seperti itu. Bisa mendengar suara Tuhan, mengerti yang dikehendaki Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam konteks hidupnya yang khas, yang khusus, yang tidak sama dengan siapapun, saudaraku. Itu iman. Jadi kalau hanya menjadi orang baik, melakukan hukum dengan baik, tidak usah Yesus datang ke dunia, saudara. Tidak perlu, tidak bisa. Maksudnya untuk apa? Umat perjanjian lama ini, saudara, sudah taat hukum. Tapi mereka tidak memiliki iman yang sejati, saudaraku sekalian. Mereka tidak memiliki iman yang sejati, saudaraku. Setiap orang harus memiliki sebuah pertemuan dengan Allah. Sehingga mengerti apa yang dia kehendaki. Siapa jodohku, harus kerja apa, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Dan melakukan dengan tepat apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentu saja orang yang bisa mengerti kehendak Allah ini, orang yang sudah secara moral umum sudah baik dulu. Sudah tidak lagi mencuri, tidak berjudi, tidak berzina, tidak membunuh, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Secara moral umum harus sudah baik dulu. Baru secara moral umum baik, ia mesti memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, sehingga mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Jadi orang Kristen yang benar-benar dikatakan dan dibenarkan, itu seperti Abraham. Menemukan apa kehendak Allah di dalam hidupnya secara pribadi. Maka mestinya dari sejak anak-anak, kita telah mendidik anak-anak kita berjalan dengan Tuhan. Ketika remaja tetap berjalan dengan Tuhan, tidak terpengaruh oleh dunia sekitarnya. Ketika mulai dewasa, sudah pada umumnya memiliki teman hidup, ia tidak akan mungkin memilih jodoh teman hidup di luar kehendak Allah. Tidak mungkin, saudara. Dia harus tahu siapa jodoh yang tepat bagi dirinya menurut kehendak Allah. Dia harus kerja di mana, dan lain sebagainya. Itu baru orang menemukan iman. Baru orang menemukan iman, saudaraku. Sayang sekali. Orang Kristen banyak yang tidak nyampe di sini. Belum sampai, saudara. Hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak jahat lagi. Kalau dulu main judi, sekarang tidak main judi. Kalau dulu melakukan berbagai dosa, sekarang tidak. Oh, bukan hanya itu. Kalau secara moral umum memang harus sudah baik.
Tetapi bagaimana seseorang, orang percaya, memiliki, saudaraku sekalian, kepekaan terhadap kehendak Allah. Sehingga mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, saudaraku, saya takjub dengan kebenaran ini. Dan ketika saya mulai mengerti apa maksud kata iman ini, saya menjadi gentar, saudara. Bertahun-tahun menjadi pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, rasanya baru sekarang ini mengerti bahwa yang namanya beriman itu, saudara, bukan hanya mempercayai Allah itu ada, Allah itu esa, tetapi benar-benar mengerti yang dikehendaki oleh Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya tersebut, saudaraku. Nah, di sini ternyata kekristenan itu benar-benar pribadi. Benar-benar pribadi, saudaraku. Saya sebagai pendeta hanya bisa membimbing, menjadi mentor secara terbatas. Tetapi Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada masing-masing individu akan menuntun masing-masing individu itu kepada seluruh kebenaran Allah. Anda mengerti maksud saya? Iya. Dan disinilah istimewanya menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Dengan dimeteraikannya Roh Kudus di dalam diri kita, maka ada pengalaman pribadi dengan Allah. Ada perjumpaan pribadi dengan Allah. Di mana di dalam perjumpaan pribadi tersebut, seseorang mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara jemaat Tuhan GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan sekitarnya di wilayah Surabaya. Saya percaya banyak di antara saudara belum sampai pada iman seperti ini. Belum. Karena bertahun-tahun seperti saya yang dari kecil Kristen tidak mengerti iman itu. Bagi saya pada waktu itu yang pertama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu jadi orang baik. Udah cukup. Cukup menjadi anak Allah. Tapi ternyata tidak demikian, saudara. Beriman itu artinya hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Oleh sebab itu seseorang harus memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Tidak bisa tidak, saudaraku. Seseorang harus memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Supaya bisa berdialog, bercakap-cakap. Bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara, makanya di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus menolak orang yang mengaku sudah bernubuat, mengajar, atau mengadakan banyak mujizat, saudaraku. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, kok bisa ya? Orang seperti ini mestinya masuk surga dong. Sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat kok. Bernubuat lagi. Oh, ukuran kedewasaan dan perkenanan Tuhan bagi seseorang itu bukan pada ciri-ciri tersebut, saudaraku. Tetapi terletak pada kesediaannya untuk mencari Allah, mengerti kehendak Allah, dan melakukan kehendak Allah tersebut. Kekristenan itu sangat pribadi, saudaraku. Di mana masing-masing kita harus memiliki perjumpaan dengan Allah. Dan di dalam perjumpaan itulah kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Aduh, saya gagal beriman, saudara. Walaupun saya pendeta, walaupun saya dosen sekolah tinggi teologi, ternyata saya belum beriman pada waktu itu. Oh, pelayanan saya besar. Saya jadi dosen, rektor. Oh, jemaat yang dipercayakan saya banyak.
tetapi saya belum beriman dengan benar. Semua serba format. Saya melihat orang buat apa, saya lakukan. Orang lakukan apa, saya tiru. Itu format-format yang sudah ada. Saya tidak serius mencari Tuhan. Tidak serius sungguh-sungguh untuk menemukan kehendaknya. Sampai ketika saya mengerti apa artinya beriman, saya mencari wajah Tuhan. Saya bergumul untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk saya lakukan. Dan akhirnya saudaraku, hari demi hari, seiring perjalanan waktu, saya baru bisa mengerti. Ternyata beriman itu demikian. Apa itu? Mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kulakukan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Nah, di sini pergumulan kita bukan hanya terletak pada pemikiran teologi. Bukan hanya pandangan kita mengenai Allah. Tetapi di sini, saudaraku, yang penting bagaimana seseorang mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Jadi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belumlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu ketika kita bersedia melakukan apapun yang Allah perintahkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Terus terang saya khawatir, saudara, banyak nanti orang-orang Kristen masuk neraka. Karena perbuatannya jahat. Lebih jahat kadang-kadang dari orang non-Kristen. Dan saya sudah menyaksikan itu, saudaraku. Tidak bermaksud mau mengangkat diri dan menjelek-jelekkan orang. Bahkan saya menjumpai tidak sedikit pendeta yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah secara patut. Oh, tidak mengajarkan bagaimana mengasihi, menghormati Allah secara patut. Oh, mereka bisa berkhotbah, mereka bisa menghimpun massa. Tetapi mereka tidak menuntun jemaat Tuhan kepada kebenaran yang membuat jemaat mestinya tidak mengingini apapun kecuali Tuhan. Saya takut, benar-benar saya khawatir. Saudara harus memiliki perasaan krisis ini, krisis. Jangan sampai ketika saudara menutup mata, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu mengerikan, saudaraku. Aku tidak kenal kamu. Ngeri, saudaraku. Dan Tuhan itu tegas. Jangan membayangkan Tuhan itu hanya yang sabar atau sabarnya saja. Pengertiannya. Oh, jangan hanya membayangkan Tuhan demikian semata-mata. Allah juga Allah yang tegas. Allah yang memiliki integritas. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, Allah tidak memandang muka. Artinya menghakimi orang berdasarkan perbuatan orang itu. Demikian dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dan 18 bahwa Tuhan tidak pandang muka. Artinya Tuhan tidak mempedulikan siapa kita. Tapi yang penting apakah orang itu melakukan kehendak Bapa. Jadi biar saya pendeta, kalau saya tidak melakukan kehendak Bapa, ya saya diusir. Dan terus terang saya takut, saudaraku. Makanya sering saya berkata, Tuhan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan. Saudara, jangan sampai kita meninggal dunia, kita merasa kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita ada di hadapan pengadilan Allah,
ternyata Allah menolak kita. Tuhan menolak kita dengan berkata, aku tidak kenal kamu. Kita harus takut, saudaraku. Kita harus gentar. Jangankan saudara, saya pun juga gentar, saudaraku. Karenanya sering saya membawa diri di hadapan Tuhan seperti sebuah simulasi pelatihan. Ya, Tuhan, bagaimana penilaianmu terhadapku? Bagaimana aku ini di matamu, Tuhan? Aku minta petunjukmu, aku minta lawatanmu. Dan saya serius, saudaraku, untuk bertobat. Setiap kali saya melakukan kesalahan, saya berjuang untuk keluar dari kesalahan itu. Setiap pengakuan dosa, sekaligus komitmen untuk meninggalkan dosa itu. Suatu hari semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan Alkitab berkata orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah, saudara harus tahu, jangan Anda berpikir kita diselamatkan bukan karena perbuatan loh, lalu kita bisa berbuat sesuka-sukanya. Itu sesat, saudara. Memang keselamatan dimulai dari kayu salib di Bukit Kalvari. Semua kita ditebus. Tetapi umat pilihan diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah untuk dirancang, dikembalikan ke rancangan semula Allah. Ya, betul. Ini maksudnya Alkitab. Jadi jangan berkata, oh kita diselamatkan bukan karena perbuatan, lalu merasa nyaman-nyaman saja biar masih hidup dalam dosa atau hidup tidak bersih. Nanti di hadapan Tuhan juga sudah dianggap benar masuk surga. Ini sesat loh. Ini salah. Memang semua dimulai dari salib. Salib menebus dosa kita. Tetapi setelah kita ditebus, kita harus mengalami perubahan. Nah, perubahan demi perubahan tersebut meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan kualitas hidup seseorang dalam urusannya dengan Tuhan artinya meningkatkan iman. Makanya kalau kita belajar terus untuk hidup sesuai kehendak Allah, kata firman Tuhan, karena perbuatan-perbuatanmu iman menjadi sempurna. Kita bertumbuh, saudaraku. Jadi lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, iman kita menjadi sempurna. Jadi kalau kita menghadapi banyak cobaan, godaan untuk berbuat dosa, kita berkata tidak, iman kita naik. Artinya karakter dosa kita makin diluruhkan dan karakter Allah makin dihidupkan. Jadi iman yang sempurna itu bukan sekedar memindahkan gunung atau melakukan hal-hal yang spektakuler, yang ajaib. Iman yang sempurna itu penurutan atau ketertundukan mutlak, total kepada Tuhan. Ketertundukan mutlak. Apapun yang kau ingini dalam hidupku Tuhan, aku mau lakukan. Apapun yang kau ingini, apapun yang kau kehendaki, aku lakukan Tuhan. Nah itu iman. Jadi iman tidak hanya kegiatan secara nalar. Iman itu tindakan. Tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah saudaraku, orang yang memiliki iman itu orang yang benar-benar hidup suci. Dan pasti makin seperti Kristus. Aduh, indah sekali saudara. Jadi kalau boleh dibahasakan dengan bahasa sederhana begini saudara. Kalau orang tidak semakin seperti Kristus, dia tidak beriman. Kalau orang tidak semakin dikembalikan ke rancangan semula, dan model rancangan Allah semula itu Yesus, berarti dia tidak beriman. Atau imannya salah. Nah, saya sebagai seorang yang belajar teologi dan menjadi pimpinan sekolah tinggi teologi dan bahkan juga pimpinan dari beberapa sekolah tinggi teologi secara organisasi di Badan Musyawarah
ya perguruan tinggi keagamaan Kristen ya saudaraku. Ya, prihatin saudaraku. Banyak teolog-teolog yang belajar teologi, makin pinter makin tidak jelas perilaku dan karakternya. Aduh saudara, berebut kedudukan dalam lingkungan organisasi, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain di belakang orang itu. Waduh, tidak jelas saudaraku. Nggak tahu kenapa bisa begitu saudaraku. Nggak ngerti saya, aduh. Nggak ngerti. Dan itu menjadi sesuatu yang mengecewakan saya tahun-tahun belakangan ini. Makanya ketika saya memimpin sebuah sekolah tinggi teologi, saya mulai mengarahkan mereka bukan hanya memiliki ilmu teologi, tapi betul-betul mengalami Allah. Saya ajak mereka tiap hari jam 6 pagi sampai jam 6.45, jam 7 berdoa. Kadang-kadang setengah 6 saya sudah mulai berdoa. Ya, nggak bisa kalau tidak demikian. Banyak orang sekolah teologi kok makin pinter, kok jadi makin tidak karu-karuan. Makin pinter kok jadi makin sombong. Pinter secara teologi tinggi gelarnya tapi materialistis, mata duitan, dan banyak tindakan-tindakannya yang bisa dikatakan sebagai tidak agung, saudaraku. Dan tidak usah menunjuk orang lain, saya sendiri juga begitu dulu, saudara. Hidup saya nggak bersih, saudaraku. Saya meratapi itu, kenapa ya Tuhan? Kok hidupku seperti ini ya Tuhan? Lalu Tuhan tuntun saya, saudara. Tuhan bimbing saya untuk bisa melihat satu dimensi baru dalam hidup kekristenan. Ternyata iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itu ya sangat pribadi. Karena kehendak Allah kepada masing-masing orang itu beda. Setiap individu itu memikul, memuat, mengandung rencana Allah yang harus dia penuhi atau kehendak Allah yang harus dia lakukan, saudara. Setiap orang, setiap individu memiliki, mengandung, memuat, memikul kehendak Allah yang harus dia lakukan dan rencana Allah yang harus dia penuhi. Dan setiap orang beda. Tidak ada yang sama. Kalau saudara nanti menghadap Tuhan, kira-kira apakah saudara sudah melakukan kehendak Allah? Kalau saudara berkata, saya melakukan hukum. Bagi umat Israel, kehendak Allah dinyatakan di dalam hukumnya. Benar. Tetapi bagi umat perjanjian baru, kehendak Allah itu, saudaraku, adalah segala sesuatu yang Allah ingini untuk kita lakukan. Dan jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka itu berarti beriman. Nah, banyak orang fokusnya hanya bagaimana mengalami dan menikmati kesenangan, bagaimana cita-citanya tercapai, bagaimana dia menjadi seorang yang terkenal, terhormat, tetapi tidak memikirkan apa kehendak Allah yang harus dia lakukan. Sekali lagi, soal hukum, moral umum tentu harus baik dulu. Baru dia dibawa kepada fase ya yang lebih tinggi, yaitu mengerti kehendak Allah. Masing-masing orang memiliki kehendak Allah yang berbeda dan rencana Allah yang berbeda pula, saudara. Dan itu harus ditemukan. Terus terang, kita mestinya takut, saudaraku. Takut kalau suatu hari kita menghadap Tuhan dan ternyata kita belum melakukan apa yang Allah kehendaki. Takut kita mestinya. Makanya ada satu kalimat lagu yang saya tulis, kalimatnya begini. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Nggak puas dari pendeta, nggak puas dari doktor teologi, nggak puas memiliki berbagai jabatan. Itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati Allah, itu segalanya.
Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Sebelum saya diubah Tuhan seperti ini, saya dugal juga, saudara. Cuman nggak ketahuan aja. Wah, kalau saya tidak bertobat, takut saya, saudara, masuk neraka, saudaraku. Ngeri, saudara. Puji Tuhan, saya dihajar Tuhan itu berkali-kali. Dan lewat hajaran itu saya mau berubah. Ngeri kalau orang sudah tidak dihajar, tidak ditegur oleh Tuhan, dibiarkan. Mati dia, binasa. Jadi sekarang saudara mau nunggu apa? Hidup ini singkat. Seberapa sih senangnya memiliki harta, uang, kekayaan, kehormatan, rumah mewah, mobil mewah, kesempatan jalan-jalan, dan lain sebagainya. Seberapa sih sampai saudara mengeliminir atau memisahkan Tuhan? Seberapa sih, saudaraku? Karenanya kita harus berani investasikan waktu dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan saja. Keberadaan gereja kita ini bukan sekedar supaya jemaat punya gereja dan bisa berliturgi. Tetapi gereja yang mengajarkan kebenaran sesuai dengan nama gereja suara kebenaran itu. Dan dengan kebenaran tersebut kita bertumbuh. Kita menjadi dewasa. Kita berkenan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hatinya. Jadi iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Ya. Jelas dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya memiliki nalar percaya Tuhan sebagai juru selamat atau Yesus sebagai juru selamat. Tetapi penurutan terhadap kehendak Allah, langkah-langkah hidup setiap hari yang menangkap apa yang Allah kehendaki dan dia lakukan, rencana Allah yang dia penuhi dalam hidup ini. Itu saudaraku sekalian. Jadi kalau kita meneliti hidup kita masing-masing hari ini, ternyata kita belum hidup suci secara patut. Jangan ngaku beriman. Orang yang benar-benar beriman itu mengerti kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Dan kalau Allah memiliki rencana, saudaraku, apa yang dia lakukan? Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Allah menyediakan diri menjadi Allah kita. Allah menyediakan diri menjadi sahabat-sahabat kita. Menjadi sahabat kita maksud saya. Dan betapa itu keindahan saudaraku. Seperti Abraham menjadi sahabat Allah. Oh, Abraham menjadi sosok bapak orang percaya. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Tapi kalau kita memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, itu berarti, saudaraku sekalian, kita umat pilihan. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan anak Abraham secara darah daging. Tapi kita anak Abraham di dalam iman, kita umat pilihan. Jadi kalau saudara mengaku beriman, ini loh, sosok iman. Memuat, mengandung, memikul kehendak Allah dalam hidupnya yang dia penuhi. Memuat, mengandung, memikul pekerjaan Allah yang dia harus selesaikan. Ya, jangan sembarangan bicara kita dibenarkan karena iman, titik, lalu tidak buat apa-apa. Kita dibenarkan oleh iman. Tetapi lihat bagaimana orang yang hidup beriman itu. Kalau kita membaca di Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Rasul Paulus. Ini rasul yang benar, saudaraku. Rasul yang benar, yang sungguh-sungguh, saudaraku. Memiliki kehidupan orang beriman. Makanya kalau banyak pendeta berteori tentang iman, begono begini, berdebat begono begini, cukup saya beritahu. Kalau engkau sungguh-sungguh beriman, hidupnya Paulus itu model iman yang benar.
Kalau kita membaca, kita menyaksikan di media sosial, saudaraku, bagaimana orang-orang berdebat, saling menyakiti, saling melukai dengan kata-kata yang tidak patut. Saudara, ironis sekali mereka itu banyak yang punya gelar apakah sarjana teologi, magister teologi, atau S2. Bahkan pendeta. Tetapi saudara, lihat kelakuan mereka di dalam media sosial itu. Tidak mencerminkan sama sekali sebagai utusan Kristus. Tidak patut kita nonton yang begitu, saudara. Tidak patut. Tidak patut kita mengikuti apa yang diajarkan karena kita malah bisa meleset dan tidak melakukan kehendak Allah secara benar. Saudara, coba kita periksa hidup kita masing-masing. Kita punya iman yang benar atau tidak? Ayo kita periksa. Tuhan mau berbicara kepada kita dan menunjukkan jalan hidup kita. Bagaimana kita mengisi hari hidup kita. Kita memaknai hari hidup kita di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. GSK Inginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan wilayah sekitar Surabaya. Ayo kita hidup baru di dalam Tuhan. Kalau selama ini pengertian kita salah mengenai mengikuti Yesus, kita sekarang mau berubah. Kalau dulu kita ikut Yesus hanya karena kita mau supaya kita ini diberkati, disembuhkan. Tapi sekarang kita ikut Yesus karena kita mau menjadi kekasihnya, menjadi anak-anak Allah. Yang suatu hari ketika kita menutup mata, Tuhan akan menjemput kita dan membawa kita, saudaraku. Supaya di mana Yesus ada, kita ada sesuai dengan firman-Nya. Bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau dia sudah menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali dan membawa kita supaya di mana dia ada, kita ada. Puji Tuhan, saudaraku. Dan ini yang menjadi kerinduan kita. Ya. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Hanya orang-orang yang betul-betul melepaskan segala percintaan dunia dan betul-betul meninggalkan dosa, rindu dan sudah melakukan kehidupan yang berkenan kepada Allah yang bisa berkata, hanya Kau yang kurindukan, hanya Kau yang kubutuhkan. Saudara, jangan sampai kita menyesal, ya. Jangan sampai kita menyesal. Kalau Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk mengenal Dia dan mendengar firman begitu indah pada kesempatan ini, ayo kita bertobat, saudaraku. Benar, jujur, saya sering sedih. Saya melihat banyak orang Kristen belum memiliki iman. Mereka hanya punya keyakinan di dalam pikiran mereka, tapi mereka tidak memiliki iman yang benar, saudaraku. Sayang, saudara, kasihan sekali, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang, mereka akan tertolak. Sedih sekali, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Yang sama karena tidak memiliki iman yang sejati, seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan memberikan inspirasi yang berharga kepada saudara. Ya, dan saya rindu Anda sungguh-sungguh diubahkan oleh firman ini.
tetaplah kita bergereja di sini. GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan sekitar Surabaya. Tetaplah kita ada di gereja ini. Gembala sidang kita, Bapak Aswin, hamba Tuhan yang memang telah ditunjuk Tuhan untuk mengembalakan saudara. Ya, doakan dia. Dan di tengah-tengah suasana COVID ini, ayo kita jaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas kita, olahraga, makan yang sehat, tidur cukup, saudaraku. Ya, usahakan tidak keluar rumah jika tidak sangat penting, memakai masker terus, ya, social distancing, cuci tangan dan seterusnya. Ya, saudaraku. Dan jangan lupa, saudara, di tengah-tengah suasana COVID ini, saudara tetap harus mendukung keuangan gereja yang memang benar-benar dibutuhkan. Saya tidak mendapatkan pesan mengenai ini secara khusus, tetapi hanya tergerak sendiri untuk menyampaikannya kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa, memberkati umat-Mu, jemaat GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan Citraland serta wilayah sekitar Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Aswin. Bapak, tolong agar jemaat-Mu tetap setia memandang Engkau. Tolong Bapak agar mereka mengenal kebenaran dan diubahkan. Hamba-Mu Bapak Aswin dan seluruh jajaran para pelayan dan koordinator, Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau tuntun mereka Bapak. Ya Bapak, berkati GSKI Nginden dan seluruh cabang-cabangnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu
terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sungguh rencanamu pasti yang terbaik bagiku. Tiada satu pun yang gagal di hidupku. Ada damai sejahtera